Halo teman-teman, tahukah kalian benda-benda ini? Nah, kira-kira mereka terbuat dari bahan apa saja ya? Materi apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas unsur-unsur periode ketiga. Teman-teman, di sini kita ada dua materi yang akan dibahas. Pertama, sifat-sifat unsur periode ketiga, dan yang kedua, unsur-unsur periode ketiga di alam. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mari kita bahas unsur-unsur periode ketiga. Pada sifat-sifat unsur periode ketiga, kita akan mempelajari tentang sifat umum, sifat logam dan non-logam, daya oksidasi dan reduksi, sifat basa hidroksida, unsur-unsur periode ketiga, dan sifat-sifat senyawa. Pertama, sifat umum. Sifat unsur periode ketiga berubah sesuai kecenderungan perubahan sifat umum sistem periodik unsur. A. Jari-jari atom. Jari-jari atom dari Na ke Ar semakin kecil. Hal ini berkaitan dengan semakin bertambahnya muatan inti, sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron semakin kuat. B. Energi ionisasi. Energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga cenderung semakin besar dari kiri ke kanan. Energi ionisasi Mg lebih besar daripada Al, demikian juga energi ionisasi P lebih besar daripada S. Hal ini berkaitan dengan konfigurasi elektronnya, yaitu pada Mg, semua elektron valensinya telah berpasangan, sedangkan pada Al terdapat satu elektron pada orbital 3p yang tidak berpasangan. Selanjutnya, titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh dari Na naik secara teratur sampai dengan Si, kemudian turun tajam pada P, naik ke S dan turun lagi secara teratur. Perubahan titik didih dan titik leleh dari unsur periode ketiga ini berkaitan dengan struktur dari setiap zat dalam keadaan bebas. Dan berikut tabel dari sifat umum unsur-unsur periode ketiga. Kedua, sifat logam dan non-logam. Dalam periode ketiga, Na, Mg, dan Al termasuk logam, sedangkan Si, P, S, Cl termasuk non-logam. Perbandingan sifat dari kedua kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Yang ketiga, daya oksidasi dan reduksi. Unsur-unsur periode ketiga dari Na ke Cl berubah dari reduktor kuat Na, Mg, dan Al menjadi reduktor lemah Si dan berubah menjadi oksidator lemah P dan S, kemudian oksidator kuat Cl. Keempat, sifat basa hidroksida unsur-unsur periode ketiga. Hidroksida unsur-unsur periode ketiga mempunyai rumus kimia yang teratur. Sifat hidroksidanya berubah dari basa kuat menuju ke atmosfer, kemudian asam lemah, dan selanjutnya berubah ke asam kuat. Kelima, sifat-sifat senyawa. Keteraturan perubahan unsur periode ketiga dari Na ke Ar tidak sebatas sifat-sifat unsurnya, tetapi juga rumus kimia dan sifat-sifat senyawanya. Berikut tabel dari sifat-sifat unsur periode ketiga. Teman-teman, sudah paham belum tentang sifat-sifat unsur periode ketiga? Lupa dipelajari kembali ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu unsur-unsur periode ketiga di alam. Teman, masih ingat nggak gambar-gambar di awal video tadi? Nah, benda-benda itulah yang merupakan wujud unsur periode ketiga di alam, yaitu aluminium, silikon, fosfor, dan belerang. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada aluminium. Keberadaan aluminium di alam. Senyawa aluminium tersebar luas di kerak bumi. Aluminium merupakan unsur dengan persentase terbesar ketiga di kerak bumi setelah oksigen dan silikon. Mineral atau batuan yang mengandung aluminium tersebar di kerak bumi sebagai aluminium silikat atau tanah liat, bauksit, kriolit atau NaAlF, dan korundum. Tambang bauksit di Indonesia terdapat di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua ada sifat-sifat aluminium. Sifat-sifat aluminium terbagi lagi. Yang pertama, sifat fisis dan sifat kimia logam aluminium. Logam aluminium memiliki perbedaan antara sifat fisis dan sifat kimianya, yaitu sebagai berikut. Yang kedua, ikatan pada senyawa aluminium. Sifat-sifat senyawa aluminium lebih banyak ditentukan oleh sifat ion Al3+ yang mempunyai kerapatan muatan sangat besar. Kerapatan muatan ini disebabkan ukuran ion yang kecil, tetapi muatannya besar. Adanya kerapatan muatan yang tinggi mengakibatkan ion Al3+ mampu menarik pasangan elektron dari ion negatif yang dekat dengannya, sehingga ikatan yang terbentuk mengalami pergeseran dari ikatan ion menjadi ikatan kovalen. Yang ketiga, oksida dan hidroksida aluminium. Senyawa Al2O3 merupakan senyawa kovalen yang ikatannya sangat kuat, tidak mudah larut dalam air, dan bahkan tidak dapat tertembus air.
Aluminium oksida atau Al2O3 merupakan oksida yang bersifat amfoter karena dapat bereaksi dengan asam maupun dengan basa, meskipun berlangsung lambat. Aluminium hidroksida merupakan hidroksida yang bersifat amfoter, seperti halnya aluminium oksida yang dapat mengikat molekul di sekelilingnya. Selanjutnya, industri aluminium dan kegunaannya. Pemisahan aluminium dari biji bauksit dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemurnian biji bauksit dan elektrolisis Al2O3. Proses ekstraksi aluminium menggunakan metode elektrolisis dikenal sebagai proses Hall-Héroult. Berikut ada beberapa kegunaan senyawa aluminium dan kegunaannya, yaitu aluminium Al2O3, AlCl3, Al2SO43, KaLSO42, 12H2O. Setelah aluminium adalah silikon. Silikon merupakan unsur terbanyak kedua setelah oksigen yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini tersebar di kerak bumi sebagai mineral, silikat, dan silikon dioksida atau kuarsa SiO2. Silikon dipisahkan dari senyawanya dengan cara mereduksi SiO2 dengan menggunakan karbon atau CaC2. Senyawa silikon yang penting adalah silikon dioksida atau SiO2 dan silikat SiO3-2 yang terdapat pada batu granit yang keras, pasir, dan tanah liat. Unsur periode ketiga di alam setelah silikon adalah fosfor. Fosfor di alam terdapat sebagai mineral apatit dan batuan fosfat. Dengan dampak positifnya, digunakan sebagai untuk membuat ujung batang korek api, untuk pupuk sintesis, dan merupakan salah satu kandungan yang terdapat dalam detergen. Serta dampak negatifnya, unsur periode ketiga di alam yang terakhir adalah belerang. A. Keberadaan dan pemisahan belerang. Belerang terdapat di alam dalam keadaan bebas sebagai kristal es lavan atau amorf. Sumber belerang terdapat pada kawah gunung berapi. Pengambilan belerang dari deposit belerang dalam perut bumi dilakukan dengan proses Frach, yaitu dengan memompakan air super panas bertekanan tinggi sekitar 147 derajat Celcius sehingga belerang meleleh sekitar 120 derajat Celcius. B. Sifat belerang. Belerang dapat larut dalam CS2, benzena, dan siloheksana membentuk suatu cincin belerang dengan 6-12 atom belerang setiap cincinnya. Belerang dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida belerang SO2 atau SO3. C. Proses kontak. Kegunaan utama belerang adalah untuk membuat asam sulfat. Proses pembuatan asam sulfat dapat dilakukan dengan cara proses kontak, yaitu dengan 3 langkah utama, yaitu yang terakhir D. Kegunaan belerang dan senyawanya. Belerang dan senyawanya banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh kegunaan belerang dan senyawanya. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai unsur-unsur periodik ketiga. Aku Lia. Aku Haikal. Aku Zahra. Aku Putri. Aku Marsha. Dan aku Rido. Pamit undur diri.